Kementerian ESDM buka suara pemadaman listrik di Sumatera. 3.084 sekolah di Sumatera direvitalisasi pemerintah. Kemenduk bangga bakal percepat fasilitas daycare di kawasan industri. Halo pemirsa, apa kabar? Anda menyaksikan Ruang Kabinet Sinpo TV bersama saya, Dewi Maning. Pemirsa, selain informasi utama tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi tentang kegiatan Kabinet Merah Putih. Dan inilah Kabinet Merah Putih selengkapnya. Pemirsa, informasi kita awali dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang menghimpun 10 ekor sapi kurban untuk didistribusikan bagi lebih dari 1.700 mustahik. Momen Idul Adha juga dimanfaatkan untuk memperkuat budaya pelayanan publik yang humanis dan juga berpihak pada masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar penyerahan simbolis hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di pelataran Masjid Aqtawa, kantor Kemkemdiji, Jakarta Pusat. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan, semangat kurban tidak hanya diwujudkan melalui ibadah tahunan, tetapi juga melalui integritas, kedisiplinan, dan pengabdian aparatur negara dalam melayani masyarakat. Menurutnya, nilai-nilai gotong royong dan kepedulian sosial harus terus hidup di lingkungan kerja kementerian. Ia menyebut semangat itu menjadi fondasi dalam membangun budaya kerja yang harmonis, kolaboratif, dan humanis. Dalam kesempatan itu, Wamen juga mengapresiasi partisipasi seluruh pegawai, unit kerja, dan panitia kurban yang telah berkontribusi dalam kegiatan tersebut. Melalui kegiatan penyerahan hewan kurban ini, kita ingin menegaskan bahwa semangat gotong royong dan kepedulian sosial harus terus menyala dan hidup subur di lingkungan Kementerian Komdiji. Semangat ini adalah fondasi penting dalam membangun budaya kerja yang tidak hanya harmonis dan kolaboratif, tapi juga humanis. Sementara itu, Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Mira Tayyiba menjelaskan tahun ini Kemkemdiji berhasil menghimpun sekitar 10 ekor sapi kurban dari partisipasi pimpinan dan pegawai. Proses pemotongan hewan kurban dijadwalkan berlangsung pada 30 Mei, sementara distribusi daging kurban akan dilakukan pada 2 Juni. Sebanyak 1.751 mustahik akan menerima distribusi daging kurban, termasuk pegawai, tenaga honorer, petugas keamanan, petugas kebersihan, pengemudi, hingga yayasan sosial dan panti asuhan. Pelaksanaan kurban Idul Adha ini diharapkan mampu memperkuat semangat kebersamaan, solidaritas sosial, dan pengabdian kepada masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah telah resmi menetapkan pemangkasan tarif pajak penghasilan atau PPh untuk para penulis. Pemerintah menyepakati penurunan tarif PPh atas royalti penulis dari 15% menjadi 1,5%. Pemerintah terus memperkuat dukungan terhadap industri kreatif tanah air, khususnya subsektor penerbitan, di mana pemerintah menyepakati penurunan tarif PPh royalti final bagi penulis dari sebelumnya 15% menjadi 1,15%. Kebijakan tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto bersama sejumlah kementerian terkait. Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah terhadap industri kreatif nasional, khususnya subsektor penerbitan. Menurutnya, rekonstruksi kebijakan perpajakan royalti penulis dilakukan agar sistem perpajakan menjadi lebih sederhana, adil, dan berpihak kepada pelaku industri kreatif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto yang bertindak sebagai khatib sekaligus imam sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Institut Teknologi Bandung atau ITB Kampus Ganesha. Pemirsa, dalam momen tersebut, Menteri Brian menekankan kemajuan bangsa hadir beriringan dengan kepedulian sosial. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menjadi khatib sekaligus imam sholat Idul Adha 1447 Hijriah di ITB Kampus Ganesha, yang menjadi bagian dari kebersamaan keluarga besar ITB dan masyarakat dalam beribadah di Hari Raya. Menteri Brian menyampaikan bahwa di hadapan Tuhan, manusia tidak dinilai dari apa yang dimiliki, tetapi dari apa yang dijaga di dalam hatinya.
Menurutnya, Hari Raya Kurban mengajarkan hidup bukan semata tentang memiliki segalanya, melainkan tentang kesetiaan menyerahkan yang terbaik kepada Tuhan. Tak hanya itu, ia juga menekankan kemajuan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh penguasaan teknologi. Bangsa yang maju juga perlu menghadirkan keadilan, menjaga hati manusia di dalamnya, serta memastikan ilmu pengetahuan tumbuh bersama kasih sayang dan kepedulian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Agama Nazaruddin Umar melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta dan mengapresiasi pesan khatib saat khotbah sholat Idul Adha untuk menjaga kelestarian alam. Menteri Agama Nazaruddin Umar menjelaskan kapasitas manusia di bumi mengemban dua peran utama, yakni sebagai hamba sekaligus pemimpin. Kedua peran tersebut tidak akan berjalan ideal tanpa adanya dukungan lingkungan alam yang sehat. Dirinya menekankan pentingnya menjaga tiga dimensi hubungan secara berbanding lurus yang meliputi hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan sesama manusia, serta hubungan manusia dengan alam dan makhluk hidup. Ya, pertama, saya kira sangat luar biasa ya khatib kita tadi itu melayani semua segmen. Jadi segmen pertamanya itu juga memberikan kuota juga kepada kaum milenial dengan memberikan suatu ilustrasi kepada anak-anak kita yang cenderungnya hanya filsafat only ya, padahal di balik filsafat itu kan juga ada spiritualitas, dengan mengilustrasikan bahwa ada nelayan yang mungkin selama ini kita di lockdown yang melihat pandang enteng gitu nggak ada apa-apanya, dan dibandingkan dengan profesor, ternyata profesor itu juga punya banyak kelemahan, di samping kelemahan juga dipunyai oleh nelayan. Jadi setiap orang, semua profesi itu masing-masing memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Jangan memandang ente nelayan itu nggak ada apa-apanya, walaupun dia seperti itu, tetapi ternyata tadi dikisahkan oleh khatib itu luar biasa. Bahkan justru profesor itu mengakui kehebatan seorang nelayan. Pesan soal lingkungannya? Nah, yang kedua, pesan soal lingkungan tadi itu ya, kita menjadi seorang saleh itu bukan hanya diukur ketaatan-ketaatan saja, tetapi ketaatan itu harus diwujudkan dalam bentuk menyehatkan lingkungan, ya. Karena kita nggak mungkin bisa menjadi sempurna sebagai hamba kalau lingkungan kita itu rusak. Tidak bisa juga menjadi khalifah yang ideal kalau kita juga lingkungannya tidak mendukung. Jadi kapasitas manusia itu ada dua, khalifah dan sebagai abid. Tanpa alam segara, kita nggak mungkin menjadi hamba ya. Bagaimana kita bisa khusyuk sholat kalau ada banjir, ya kan? Bagaimana bisa khusyuk beribadah kalau sakit gigi ya misalnya. Jadi semuanya harus berbanding lurus ya. Tiga dimensi di tadi itu ya. Ada dimensi hablum minallah, ya hablum ma'al makhluqat, dan juga hablum minallah. Jadi hubungan kita dengan Tuhan, alam semesta, dan manusia. Jadi itulah ekoteologi. Memang kita kasih judul seperti itu supaya nanti bagaimana membangkitkan kesadaran kolektif dalam masyarakat bahwa alam ini jangan hanya dijadikan semacam objek saja, tapi harus dianggap juga sebagai subjek dan sekaligus objek. Karena tanpa alam semesta kita nggak mungkin sempurna menjadi manusia yang ideal ya kan. Dari Jakarta, Farizal Abad Amin, Simpo TV melaporkan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto ke Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya, usai sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Pemirsa, sapi kurban Presiden Prabowo tersebut berjenis peranakan Angole PO yang berumur dengan 6 tahun dengan bobot 1,1 ton. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan hewan kurban milik Presiden Prabowo Subianto kepada pengurus Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Proses penyerahan dilaksanakan setelah rangkaian sholat Idul Adha 1447 Hijriah usai pada Rabu 27 Mei 2026. Hewan kurban dari Presiden Prabowo tersebut merupakan sapi jenis peranakan Ongole atau PO yang berusia 6 tahun dengan berat mencapai 1,1 ton. Sapi ini merupakan hasil budidaya ternak milik Ahmad Ritaudin yang berasal dari Kabupaten Lamongan. Khofifah juga turut menyerahkan hewan kurban dari dirinya pribadi berupa sapi jenis Belgian Blue berbobot 1 ton. Diketahui pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini, Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya menyembelih 23 ekor sapi dan 49 ekor kambing.
Seluruh daging kurban akan didistribusikan kepada masyarakat 1 hari setelah proses penyembelihan, yakni pada Kamis 28 Mei 2026. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Penegakan Hukum Kementerian SDM tengah mengambil langkah tegas pada 7 kasus pertambangan ilegal di Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan Kepulauan Maluku. Pasalnya, negara berpotensi rugi 857,55 miliar akibat tambang ilegal. Melalui video yang dibagikan sosial media Instagram @bakom.ri, disampaikan bahwa Direktorat Penegakan Hukum Kementerian SDM tengah mengambil langkah tegas pada 7 kasus pertambangan ilegal yang banyak tersebar di beberapa wilayah Indonesia, yaitu di Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan Kepulauan Maluku. Negara berpotensi rugi mencapai 857,55 miliar rupiah akibat tambang ilegal ini. Langkah penertiban dilakukan untuk pastikan kekayaan alam Indonesia dapat dikelola secara akuntabel dan memberikan kontribusi bagi penerimaan negara. Inilah yang terus tengah ditangani oleh Kementerian SDM sehingga nantinya hasil kekayaan alam kita benar-benar bisa dikelola dengan baik dan memberikan manfaat penerimaan pada negara. Penegakan hukum pun dinilai jadi komitmen pemerintah demi terwujudnya tata kelola sektor pertambangan yang bersih, tertib, dan berkepastian hukum di Indonesia. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung angkat bicara perihal peristiwa blackout pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera pada Jumat lalu. Pemirsa, Yulio juga menegaskan pemadaman listrik massal yang terjadi disebabkan oleh jaringan transmisi yang tersambar petir di Jambi. Sejumlah wilayah Sumatera mengalami peristiwa blackout atau pemadaman listrik massal pada Jumat lalu. Merespon hal itu, Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan bahwa kejadian ini tidak adanya kesengajaan dalam pemadaman listrik massal. Yuliot menegaskan pemadaman listrik massal yang terjadi disebabkan oleh jaringan transmisi yang tersambar petir di Jambi. Dengan adanya sambaran petir itu, kestabilan sistem kelistrikan Sumatera menjadi terdampak. Terlebih daya yang dialihkan oleh PLN ke Sumatera bagian utara, mayoritas berasal dari Sumatera bagian selatan. Yang terkait dengan kejadian listrik di Sumatera, ini kan ada persoalan yang jaringan transmisi itu kan ada sambar petir di Merangin. Dengan ada sambar petir tersebut itu kan berdampak terhadap kestabilan sistem. Jadi kalau kita lihat dari kejadiannya sendiri, ini secara teknis itu kan juga ini untuk daya yang ada di Sumatera bagian utara ini kan relatif itu lebih banyak juga dialirkan dari selatan. Pada saat itu ada kejadian, jadi sehingga seluruh sistem itu ada ini terjadi blackout. Itu yang pertama. Yang kedua, upaya pemulihan yang kita lakukan. Jadi pada saat itu sistemnya mati, dia kan harus dihidupkan satu persatu. Jadi yang kita lakukan proses penghidupan kembali, yang pertama itu adalah dari PLTA, kemudian geotermal, itu ada PLTD dan juga ada gas. Secara teknis PLTU memerlukan waktu sekitar 12 jam. Dan itu kita lakukan, kami dari Kementerian SDM menurunkan tim ke lapangan untuk ngecek, itu alhamdulillah dalam jangka waktu yang ini sesuai dengan apa yang kita koordinasikan dengan PLN itu bisa pulih 100%. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Perhubungan Dudi Purwogandhi mengungkapkan kronologi laka antara KRL komuter lain dengan kereta api Agro Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi. Dudi juga menyoroti bahaya perlintasan sebidang karena sangat berisiko menyebabkan kecelakaan. Kecelakaan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur dipicu insiden perlintasan sebidang di Jalan Ampera. Berdasarkan data PT KAI, kejadian bermula ketika KRL KA 5568A tujuan Cikarang tiba di Stasiun Bekasi pukul 20:34 atau lebih cepat 1 menit dari jadwal. Selanjutnya, KA Saung Galih tiba di Stasiun Bekasi pukul 20:35 dengan keterlambatan 5 menit. Setelah proses naik turun penumpang selama 2 menit dan kembali diberangkatkan pukul 20:37 dalam kondisi masih terlambat 5 menit. Pukul 20:48 terdapat taksi mogok di perlintasan sebidang di Jalan Ampera. Dalam waktu yang bersamaan,
terjadi tamparan antara KRL KA 5181B dengan taksi tersebut sehingga jalur arah Jakarta sempat berhenti total. Di sisi lain, KRL KA 5568A kembali diberangkatkan dari stasiun Bekasi pada pukul 20:45 dengan keterlambatan 8 menit sehingga tiba di stasiun Bekasi Timur pukul 20:49. Namun KRL tersebut kembali terhenti karena jalur di depannya dipenuhi kerumunan yang mengelilingi taksi yang mengalami temperan di perlintasan Jalan Ampera. Dan pada pukul 20:51 KA Argo Bromo Anggrek melintas langsung di stasiun Bekasi Timur tanpa berhenti dengan kecepatan 108 km per jam yang melaju 3 menit lebih awal dari jadwal, sehingga terjadi tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL KA 5568A. Itu nanti KNKT yang akan memberikan kesimpulan. Apa yang saya sampaikan tadi berdasarkan data logger, yang berhak untuk menyampaikan hal tersebut adalah KNKT yang melakukan. Kalau dari tambahan Pak dari Dinas Menteri Perhubungan untuk perlintasan sebidang ke depannya pemberlakuannya seperti apa, hukumnya seperti apa, dan masukan dan juga koreksi dari Komisi 5 seperti apa Pak? Jadi tadi sudah disampaikan bahwa sebagai langkah untuk menertibkan perlintasan sebidang, kami bersama dengan kereta api dan juga stakeholder lainnya itu sudah mulai menutup untuk 172 lintasan sebidang yang tidak resmi. Dudi menyoroti tingginya resiko kecelakaan di perlintasan sebidang. Pemerintah bersama PT KAI saat ini telah menutup 172 perlintasan sebidang tidak resmi dan sebanyak 1.638 perlintasan yang belum dilengkapi palang pintu maupun penjagaan akan segera dipasangi fasilitas keselamatan. Ia juga menegaskan penyebab kecelakaan nantinya akan disampaikan secara resmi oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT dan menghimbau masyarakat untuk lebih disiplin dan mematuhi rambu perlintasan kereta api. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyampaikan rasa syukur atas dibebaskannya 9 warga negara Indonesia yang ditangkap tentara Israel saat mengikuti misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla. Sugiono juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Turki atas peran dan juga dukungannya dalam membantu proses pemulangan para WNI ke tanah air. Pemerintah Indonesia dengan penuh rasa syukur menyampaikan bahwa 9 warga negara Indonesia yang ditangkap oleh militer Israel dalam pencegatan kapal dan penangkapan relawan yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0 saat ini dalam perjalanan meninggalkan wilayah Israel menuju Istanbul, Turki, dan akan segera melanjutkan perjalanan kembali ke tanah air. Pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Turki atas peran aktif dan dukungan penuh dalam memfasilitasi proses pemulangan ini. Perkembangan positif ini merupakan buah kerja keras dan koordinasi erat yang dilakukan pemerintah Indonesia secara intensif sejak menerima laporan pencegatan armada GSF 2.0 dan Kemlu RI melalui Direktorat Pelindungan WNI telah mengoptimalkan seluruh kanal diplomatik yang tersedia, termasuk melalui KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, dan KJRI Istanbul, serta menjalin komunikasi aktif dengan otoritas dan mitra internasional terkait guna memastikan keselamatan dan percepatan pembebasan seluruh warga negara Indonesia. Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan, tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi. Pemerintah Indonesia akan terus mengawal proses pemulangan ini hingga seluruh WNI tiba kembali ke tanah air dengan selamat. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh warga negara Indonesia yang telah mendoakan keselamatan para saudara-saudara kita yang ditangkap ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas arahannya sehingga proses ini bisa
berlangsung dengan lancar. Terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Komisi 1 DPR RI yang terhormat serta semua pihak yang tidak mungkin kami bisa sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Semua pihak sudah berupaya sehingga saudara-saudara kita dapat keluar dari wilayah Israel dan kita harap semoga segera kembali ke Indonesia dalam keadaan aman, sehat, dan tidak kurang satu apapun. Terima kasih. Pemirsa, pemulihan pasca bencana 3.084 sekolah di Sumatera direvitalisasi pemerintah. Informasinya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Kabinet Sinpo TV. Pemirsa, pemerintah memfokuskan pemulihan pasca bencana di Sumatera melalui revitalisasi ribuan satuan pendidikan. Hingga kini sebanyak 3.084 sekolah telah mendapat bantuan perbaikan dari total sekolah yang terdampak. Pemerintah menempatkan revitalisasi satuan pendidikan sebagai fokus utama pemulihan pasca bencana di Sumatera. Hingga 12 Mei 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyalurkan bantuan untuk 3.084 sekolah dari total 4.992 sekolah yang terdampak. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari menyebut percepatan ini sebagai bentuk perhatian serius pemerintah bersama dengan DPR RI terhadap penanganan pasca bencana. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan masih ada lebih dari 1.000 sekolah yang akan masuk tahap perencanaan rehabilitasi lanjutan. Kemudian yang sudah dibuat perjanjian kerjasama oleh Kementerian Dikdasmen untuk renovasi rehabnya itu lebih kurang 3.084. Nah, masih ada sekitar 1.000-an lagi yang ditanyakan tadi. Yang 1.000-an tadi bukan berarti dibongkar. Yang 1.000-an tadi nanti Kementerian Dikdasmen akan melakukan kerjasama lagi untuk perencanaan pembangunannya. Anggaran yang sudah dikeluarkan Kementerian Dikdasmen hampir 2 triliun yang sudah dicairkan. Masih ada lagi kira-kira 1,8 atau 9 triliun. Dari 4.922 ada beberapa sekolah yang ada di tenda. Dan terutama di daerah merah. Di daerah merah yang harus relokasi. Kemudian juga ada yang menumpang di sekolah yang lain, ya. Ada juga yang di kelas darurat. Pemerintah telah menggelontarkan sekitar 2 triliun rupiah untuk pemulihan pendidikan dengan tambahan anggaran hampir 1,9 triliun rupiah. Proses belajar di sejumlah wilayah tetap berjalan meski sebagian sekolah masih menggunakan fasilitas darurat atau harus direlokasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menargetkan pembangunan 93 titik gedung sekolah rakyat akan rampung dikerjakan pada Juni 2026 mendatang untuk memenuhi kebutuhan operasional pengajaran di 93 titik sekolah rakyat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan siap merekrut lebih dari 3.000 formasi guru dan 5.000 tenaga kependidikan. Kementerian Pekerjaan Umum terus dikejar target untuk merampungkan pembangunan gedung sekolah rakyat di tanah air. Usai menggelar pertemuan di kantor Kemensos Salemba, Jakarta Pusat pada Selasa siang, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyatakan dari target awal 104 titik, kini sebanyak 93 gedung sekolah rakyat dipastikan akan selesai dan juga berfungsi pada Juni 2026 mendatang. Penyesuaian jumlah titik ini dilakukan setelah pihaknya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan lahan serta dokumentasi di lapangan. Di bulan Juli, mungkin rekan-rekan media sudah tahu, kita kan ditargetkan menyelesaikan 104 sebetulnya awalnya. Cuman setelah kita cek secara keseluruhan kesiapan lahan dan kemudian dokumentasi, ternyata dari 104 itu ada cuman sekitar 93 yang bisa kita kerjakan maksimal dan bisa yang insya Allah bisa selesai di bulan Juni 2026. Kita lagi kejar, tapi sesuai info saya minggu lalu kepada rekan-rekan media, mungkin feeling saya mengatakan
mungkin 88 bisa akan selesai. Coba kita tetap akan kejar 93 itu bisa fungsional seluruhnya. Sementara itu, untuk mendukung operasional di 93 titik sekolah tersebut, Kementerian Sosial kini tengah memproses rekrutmen besar-besaran. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan pihaknya akan merekrut lebih dari 3.000 guru dan juga 5.000 tenaga kependidikan pada tahun ini. Tak hanya tenaga pengajar, kuota penerimaan siswa sekolah rakyat juga akan dinaikkan 2 kali lipat menjadi 32.000 siswa pada tahun ini, dengan target mencapai 100.000 siswa pada tahun depan. Sudah dalam proses ini ya. Ya tentu akan ada penambahan guru, tapi juga meneruskan yang sudah lama juga ada. Jadi pasti ada penambahan guru, penambahan tenaga kependidikan yang lain. Ya. Dan tahun ini kita insya Allah akan merekrut lebih dari 3.000 guru dan 5.000 tenaga kependidikan. Sementara siswanya kita akan merekrut lebih dari 32.000 untuk tahun ini. Jadi 2 kali lipat daripada tahun yang lalu. Langkah nyata kedua kementerian ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mempercepat pemerataan fasilitas pendidikan demi melahirkan generasi emas yang siap bersaing di masa depan. Dari Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan penguatan dolar tidak otomatis mengancam kehidupan masyarakat desa. Menurutnya, pertanian dan juga produksi pangan dalam negeri kini menjadi bantalan utama ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Dalam konferensi pers di Jakarta pada hari Selasa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut ekonomi pedesaan Indonesia memiliki daya tahan kuat karena ditopang sektor real, terutama pertanian. Menurutnya, kebutuhan dasar masyarakat desa seperti beras, telur, ayam, cabai, dan bawang sebagian besar berasal dari produksi petani dan peternak lokal. Selain itu, Indonesia juga memiliki sumber pangan alternatif seperti singkong, sagu, jagung, sorghum, pisang, dan umbi-umbian yang menjadi kekuatan pangan nasional. Mentan menyebut pertanian saat ini menjadi bantalan ekonomi nasional di tengah tekanan dan ketidakpastian ekonomi global. Hal itu didukung peningkatan produksi pangan nasional, surplus sejumlah komoditas strategis, serta lonjakan ekspor pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, nilai ekspor sektor pertanian sepanjang 2025 meningkat sekitar 166 triliun rupiah, sementara impor turun sekitar 41 triliun rupiah. Cadangan beras pemerintah disebut telah menembus lebih dari 5 juta ton dengan produksi nasional surplus dan impor beras medium yang praktis dihentikan. Inilah yang dimaksud Bapak Presiden. Bahwa ada dampaknya iya, tetapi dampak positifnya di desa khususnya. Di desa kan petani kan, dampak positifnya jauh lebih tinggi. Nah kita pakai data, Anda boleh cross check ini data nanti. Nih, 166 triliun, impornya turun 41 triliun dan termasuk beras di dalam. Kemudian Anda pasti bertanya, korelasinya bagaimana dengan kesejahteraan petani? Terbaca di sini. Ini tertinggi selama 92, tapi selama Republik ini merdeka. Nah, terus lihat lagi PDB-nya. Terbaca di sini. Sinkron kan pakai data. Clear. Menguntungkan enggak? Itulah yang dimaksud Bapak Presiden. Bahwa bahasa sederhananya disampaikan Bapak Presiden. Saya pembantu Presiden menjelaskan secara detail. Mentan Amran menegaskan, ketika desa mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri dan hasil pertanian diolah menjadi produk bernilai tinggi di dalam negeri, maka sektor pertanian akan menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah menambah anggaran transfer ke daerah atau TKD sebesar 10,6 triliun rupiah untuk wilayah terdampak bencana di Sumatera. Dana tersebut dialokasikan untuk mempercepat pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah menyalurkan tambahan anggaran transfer ke daerah atau TKD sebesar 10,6 triliun rupiah untuk wilayah terdampak bencana di 3 provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kebijakan ini disetujui Presiden Prabowo Subianto sejak Januari lalu dan juga telah mulai disalurkan ke daerah. Dalam konferensi pers usai rapat koordinasi penanganan pasca bencana Sumatera di gedung DPR RI, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan dana tersebut terdiri dari 1,65 triliun rupiah untuk Aceh, 6,35 triliun rupiah untuk Sumatera Utara, dan 2,63 triliun untuk Sumatera Barat. Pemerintah pusat juga mengawal penggunaan anggaran agar tetap sasaran dan regulasi kepala daerah. Presiden pada bulan Januari juga sudah menyetujui tambahan 3D transfer keuangan daerah kepada daerah-daerah 3 provinsi ini
kabupaten kota yang totalnya sebanyak 10,6 triliun ya. Dan kami sudah menginventarisir rencana kegiatan mereka semua dengan peraturan perkada istilahnya dibuatkan peraturan gubernur atau wali kota atau bupati. Terima kasih. Selain TKD, pemerintah juga menyetujui anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera senilai 100 triliun untuk 3 tahun. Dana tersebut akan dialokasikan secara bertahap mulai 2026 hingga 2028 untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jelang fase puncak ibadah haji, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf meninjau langsung pelayanan jemaah di sektor khusus Masjidil Haram. Menteri ingin juga memastikan pelayanan yang maksimal kepada para jemaah haji selama menjalani rangkaian ibadah haji. Menteri Haji dan Umroh sekaligus Amirul Hajj Muhammad Irfan Yusuf melakukan peninjauan langsung terhadap pelayanan jemaah di sektor khusus Masjidil Haram sebagai bagian dari persiapan menjelang fase puncak ibadah haji. Gus Irfan memastikan seluruh pelayanan terhadap jemaah haji, khususnya di area Masjidil Haram, bisa berjalan optimal. Dalam tinjauan tersebut, sejumlah jemaah haji menghampiri menteri dan menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan haji tahun ini. Jemaah mengaku merasa puas dengan berbagai layanan yang diberikan, mulai dari akomodasi, transportasi, hingga pendampingan petugas selama menjalankan ibadah. Mendengar langsung pendapat dari jemaah, Menteri Haji Gus Irfan mengaku terharu dan merasa bangga atas kinerja petugas di lapangan yang telah berupaya memberikan pelayanan terbaik. Meski mendapatkan apresiasi dari jemaah, Menteri menegaskan evaluasi dan perbaikan akan terus dilakukan agar kualitas pelayanan haji bagi jemaah Indonesia dapat semakin meningkat pada masa mendatang. Saya terharu juga dengan kerja keras teman-teman di lapangan, tapi juga saya harap tidak menjadikan lengah. Saya minta kepada petugas di lapangan tetap serius, tetap mempertahankan kinerja yang sudah bagus ini. Syukur-syukur sudah ditingkatkan lagi. Mudah-mudahan nanti minggu depan kita masuk Armusna, sampai nanti ada pendorongan ke Madinah lagi. Mudah-mudahan semuanya petugas kita tetap seperti yang kita harapkan, ini dedikasi tinggi, mau bekerja keras dan tidak kenal lelah. Terima kasih buat para petugas haji kita yang sekarang ini. Terima kasih. Dari Mekah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Simpo TV, Media Center Haji 2026. Pemirsa, guru honorer atau guru non-ASN dikabarkan tidak lagi bisa mengajar usai penghujung akhir tahun 2026. Menanggapi hal ini, Menteri Dikdasmon Abdul Muti menyebut pihaknya masih berkoordinasi lintas kementerian terkait status guru non-ASN ke depannya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Muti meresmikan sekolah swasta unggulan berbasis agamis nasionalis dan internasional di kawasan Beji, Kota Depok. Dalam sambutannya, Abdul Muti menyampaikan apresiasi terhadap hadirnya sekolah yang dinilai mampu menghadirkan pendidikan berkualitas dengan fasilitas dan sistem pembelajaran yang baik. Keberadaan sekolah swasta seperti Bakti Mulia 400 di wilayah Kota Depok ini menjadi bagian penting dalam mendukung pemerataan mutu pendidikan di Indonesia. Menurutnya, sekolah unggulan tidak boleh hanya menghasilkan siswa berprestasi secara akademik, tetapi juga membentuk karakter yang membumi dan memiliki kepedulian sosial. Ketua Pembina Yayasan Amanah Cerdas Bangsa, Jenderal Polisi Purnawirawan Badrodin Haiti, menjawab persoalan yang diungkapkan Menteri Abdul Muti dengan konsep pendidikan modern yang menekankan nilai-nilai kepribadian Indonesia serta kesiapan menghadapi tantangan global. Keunggulannya ada tiga. Yang pertama tetap nasionalis. Kurikulum nasionalis itu merupakan satu pijakan sebagai pijakan kebangsaan yang kokoh bagi siswa-siswi kita. Nah, kemudian nanti juga ada agamis. Agamis itu adalah merupakan satu fondasi untuk membentuk karakter dan akhlak mulia. Karena itu dasarnya dari situ. Gitu. Nah, kemudian yang internasional itu akan memberikan wawasan dan
standar untuk pendidikan internasional. Sementara itu, usai meresmikan Sekolah Bakti Mulia 400, Mendikdasmen Abdul Muti angkat bicara terkait isu guru honorer dihapuskan. Menurutnya, sebutan guru honorer memang sudah dihapus dan diganti menjadi guru non-ASN. Yang mengatakan itu siapa? Nggak ada. Aturan kami itu menyebutkan begini, jadi tolong dipahami ya, supaya pertanyaan nggak terus berulang ya. Pertama, Undang-Undang 20 tahun 2003 itu menyebutkan bahwa harusnya per tahun 2024 itu tidak ada lagi pegawai honorer. Istilah yang dipakai itu adalah non-ASN, dan ini nggak hanya untuk guru ya, untuk semuanya, tolong dipahami untuk semuanya. Nah, setelah nanti tahun 2026, kita sekarang sudah membicarakan lintas kementerian dengan Kementerian Pan-RB, dengan Kementerian Keuangan, dengan Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Sekretariat Negara, dan kementerian terkait untuk bagaimana kita menangani guru-guru yang berstatus non-ASN itu di tahun 2027. Jadi tidak ada pernyataan dalam surat edaran itu yang mengatakan bahwa guru honorer dihapuskan, karena istilah honorer sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah istilah non-ASN, itu bahasa bakunya di dalam undang-undang gitu. Pihaknya juga menyebut keberadaan guru non-ASN masih dibutuhkan lantaran jumlahnya yang masih banyak. Namun terkait solusi, pihaknya masih mencari jalan keluar. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup tanam pohon di kampus UIII Depok. Informasinya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Kabinet Simpo TV dan masih bersama saya Deo Manik. Pemirsa, informasi kita lanjut dari Menteri Lingkungan Hidup Jamhur Hidayat yang melakukan aksi nyata dalam menjaga kelestarian alam dengan menanam pohon di kawasan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia, Sukmajaya, Kota Depok. Pemirsa, aksi penanaman pohon ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Keanekaragaman Hayati Internasional. Dalam kunjungannya, Menteri Lingkungan Hidup didampingi langsung oleh Rektor Kampus UIII serta perwakilan dari Deutsche Gesellschaft for International Zusammenarbeit atau GIZ yang merupakan lembaga kerjasama internasional pemerintahan Jerman. Dengan dukungan penuh pemerintah Jerman melalui Deutsche Gesellschaft for International Zusammenarbeit atau GIZ, Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup secara resmi memaparkan lompatan kemajuan capaian konservasi nasional dalam kegiatan strategis yang digelar di Auditorium Universitas Islam Internasional Indonesia, Kota Depok. Sinergi internasional yang kuat dalam Pekan Keanekaragaman Hayati tahun 2026 ini menjadi bukti konkret komitmen transnasional untuk melindungi benteng ekologi planet bumi. Langkah ini dinilai penting dan juga strategis untuk menjaga serta merawat ekosistem biodiversity di tengah tantangan perubahan iklim global. Secara bersama-sama mereka melakukan prosesi penanaman pohon sebagai simbol kolaborasi lintas sektor dan negara. Menteri Lingkungan Hidup Jamhur Hidayat menegaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya sebatas seremonial belaka, melainkan memiliki dampak global yang besar dalam menjaga keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara mega biodiversity memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi paru-paru dunia. Tentu saja memperingati Hari Keanekaragaman Hayati Internasional 22 Mei 2026 dan dipusatkan di sini, dan ini adalah semacam peringatan yang terus-menerus harus dilakukan karena menjaga biodiversity itu adalah hal yang penting. Harus diingat juga gini ya, ada yang mengatakan kita negara nomor 2 biodiversity, ternyata tidak. Kita tuh mega biodiversity dan nomor 1. Terutama ketika dijumlahkan antara ada yang di laut dan yang ada di daratan, di hutan dan sebagainya, kita nomor 1. Jadi memang kita sangat legitimate, sangat valid, sah kalau kita berteriak keras untuk mempreserve biodiversity di dunia, dan tentunya dimulai juga dari Indonesia. Karena itu di sini temanya sekarang acting local for global impact.
Melalui momentum Hari Keanekaragaman Hayati Internasional ini diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan semakin meningkat dan aksi serupa dapat terus diaplikasikan di berbagai wilayah lain di Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Riswanto Ahmad melaporkan. Pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengapresiasi dukungan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Dukungan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam menyukseskan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri PKP Marwarar Sirait menyebut penyaluran KUR perumahan oleh BSI di Mataram, Nusa Tenggara Barat menjadi yang tertinggi sejak program tersebut disosialisasikan pada Oktober tahun lalu. Realisasi penyaluran KUR perumahan di Mataram mencapai 317 miliar rupiah. Angka ini dinilai menunjukkan tingginya antusiasme dan potensi pengembangan sektor perumahan di daerah. Pemerintah menyebut program KUR perumahan diciptakan untuk mendukung keberhasilan program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Melalui program ini, pelaku usaha di sektor perumahan seperti kontraktor, developer, dan toko bangunan yang masuk dalam kategori UMKM dapat memperoleh pembiayaan dengan bunga yang lebih ringan. Pertama, saya mengucapkan terima kasih karena dukungan yang luar biasa dari BSI selama ini. Saya langsung saja menyampaikan faktanya. 4 hari lalu saya ada di Mataram, NTB. Itu KUR perumahan ya tertinggi selama ada sosialisasi dari tahun lalu bulan Oktober, November, Desember sampai hari ini itu yang dilakukan oleh BSI di Mataram sejumlah 317 miliar. Ini sangat penting saya sampaikan karena KUR perumahan ini baru diciptakan oleh Presiden Prabowo. Bagaimana membuktikan untuk suksesnya program 3 juta rumah? Ya, Presiden Prabowo memerintahkan Menko Perekonomian, Menteri Keuangan dan saya, kita membuat aturannya, tanda tangannya bertiga. Menteri PKP menilai skema ini akan membantu melahirkan pelaku usaha dan kelas menengah baru, khususnya di daerah, karena biaya pembiayaan menjadi lebih rendah dan terjangkau. Diharapkan sinergi antara perbankan dan pemerintah dapat mempercepat realisasi program perumahan nasional, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Kependudukan dan juga Pembangunan Keluarga bersama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo tengah menjajaki kerjasama. Kerjasama tersebut juga menghadirkan fasilitas tempat penitipan anak atau daycare di lingkungan industri melalui program Taman Asuh Sayang Anak atau Tamasya. Wacana penyediaan fasilitas tempat penitipan anak atau daycare di kawasan industri mulai bergerak. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menggandeng Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo mempercepat implementasi program Taman Asuh Sayang Anak atau Tamasya di lingkungan kerja. Keberadaan daycare di lingkungan kerja dapat menjadi solusi bagi pekerja, khususnya perempuan, agar tetap produktif tanpa mengabaikan pola asuh anak. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, mengatakan akan segera meluncurkan fasilitas daycare di berbagai tempat kerja di seluruh Indonesia. Dengan begitu, Menteri Wihaji mengarahkan agar segera dilakukan kerjasama atau penandatanganan MOU antara Kemenduk Bangga dengan APindo terkait penyelenggaraan program Tamasya di perusahaan-perusahaan. Inilah yang salah satu mau kita kerjakan, tentu minta masukan dari APindo, terutama kita yang berkenan dengan program daycare. Itu saya selaku pembantu Presiden akan melaksanakan apa yang bisa saya kerjakan sesuai dengan perintah Presiden. Poin pentingnya adalah Bapak Ibu, kita berharap memang ada harapan menjadi pekerja di perusahaan yang kebetulan juga punya harapan masa depan, anaknya supaya dapat pola asuh, kemudian juga tidak keluar dari pekerjaan dengan tadi yang saya sampaikan, siapa yang ngasuh anak dan sebagainya, sehingga ada harapan. Kita akan launching daycare di berbagai tempat di seluruh Indonesia,
kemungkinan kita tempatkan di Provinsi Banten. Karena memang simbol industri agak lumayan di sana, pertanyaan Terawang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendampingi Presiden Prabowo Subianto menerima ekonom senior di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, ia mengaku banyak mendapat masukan tentang pengendalian ekonomi di masa krisis. Menko RI Purbaya Yudi Sadewa mendampingi Presiden Prabowo Subianto menerima ekonom senior di Istana Kepresidenan Jakarta. Purbaya mengatakan, sejumlah tokoh senior itu berasal dari mantan Gubernur Bank Indonesia hingga Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Purbaya mengaku telah mencatat berbagai masukan tersebut dan akan mempelajarinya. Purbaya menegaskan, tidak ada kekhawatiran ekonomi Indonesia masuk dalam fase krisis imbas nilai tukar rupiah yang melemah. Pasalnya, berdasarkan berbagai masukan yang ia terima, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih sangat baik. Pas Jeta, ya dia sharing pengetahuan gimana waktu mengalami itu waktu ada krisis 2007 2008 dan sebelumnya kita pelajari masukan dari mereka apa. Saya sudah catat, saya dapatkan mempelajari, kita pelajari. Ini Pak. Berarti ada kekhawatiran akan kembali seperti atau tidak? Karena masukan mereka juga sama. Sebenarnya benar-benar kita amat baik. Kalau dibanding yang 1998 kan dia itu dari 2000 melompat ke sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 5% kan sebenarnya jauh. Dan di samping itu fundamental ekonominya bagus sekali. Dan mereka juga bilang mungkin persepsi orang yang membuat kita yang terbuka. Kalau kita lihat sih sekarang kan bertubi-tubi kita MSCI itu lembaga pemerintah itu Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang mengungkapkan Asosiasi Industri memberikan respon positif terhadap pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia setelah pemerintah menyosialisasikan terkait pembentukan badan tersebut. Menko Perekonomian Erlangga mengungkapkan Asosiasi Industri memberikan respon positif terhadap pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia setelah pemerintah mensosialisasikan terkait pembentukan badan tersebut. Erlangga saat menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengatakan asosiasi memahami pembentukan DSI dan tengah mempersiapkan implementasinya. Lebih lanjut, Erlangga menyampaikan asosiasi juga memberikan masukan terkait dengan pentingnya transparansi serta kejelasan dari pembentukan maupun struktur dari badan baru tersebut. Mengenai penunjukan Luke Thomas Mahoni sebagai pimpinan DSI, CEO Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Rosani mengungkapkan dengan mempertimbangkan pengalaman Thomas di PT Vale Indonesia Tbk dan sudah lama di dunia perdagangan. Thomas dinilai mumpuni untuk memimpin PT DSI. Diketahui Luke bukan sosok baru di lingkungan pertambangan Indonesia dan Danantara. Sebelumnya dia menjabat sebagai SVP Business Performance and Optimization Danantara Indonesia sejak September 2025. Kemarin sudah disosialisasikan. Ya. Responnya gimana Pak para asosiasi? Responsnya positif. Jadi para asosiasi memahami dan mempersiapkan untuk implementasi. Ada masukan nggak dari mereka Pak? Dari asosiasi itu? Yang mereka minta tentu transparansinya dan kejelasan dari badan pengatur BUMN yang baru. Untuk DSI ini Pak, kira-kira persiapannya sudah sejauh mana Pak? Dan nanti kira-kira akan berkantor di mana Pak? Nah itu di Danantara kan kantornya besar. Berarti di dalam Danantara Pak? Ya nanti kita lihat. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengklaim penataan ekosistem usaha akomodasi berbasis platform digital mulai menunjukkan hasil positif. Kementerian Pariwisata juga mencatat jumlah usaha akomodasi yang memiliki izin resmi atau nomor induk berusaha meningkat 46,5% dibandingkan dengan 31 Maret 2025 lalu. Langkah tegas Kementerian Pariwisata dalam menata ekosistem usaha akomodasi digital kini mulai membuahkan hasil manis. Melalui forum pendataan khusus, Kemenpar berhasil mendorong platform online travel agent atau OTA untuk lebih transparan.
Kini setiap listing akomodasi diwajibkan menampilkan nomor induk berusaha atau NIB, serta klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI demi menjamin keamanan dan juga meningkatkan kepercayaan konsumen. Berdasarkan data online Single Submission atau OSS, jumlah usaha akomodasi yang juga memiliki izin resmi atau nomor induk berusaha meningkat 46,5% dibandingkan dengan 31 Maret 2025 lalu. Menariknya, sektor villa menjadi primadona dengan kenaikan tertinggi yang mencapai angka 76,4%. Melalui formulir pendataan usaha akomodasi yang kami kembangkan, kami telah melakukan verifikasi status perizinan berusaha terhadap banyak pelaku usaha akomodasi di online travel agents. Menggunakan data dari formulir ini, platform OTA atau online travel agents telah mulai menampilkan informasi NIB dan KBLI pada listings akomodasi sehingga meningkatkan transparansi dan kepercayaan konsumen. Dari berbagai langkah yang telah dilakukan, kami mencatat perkembangan yang positif. Berdasarkan data OSS, jumlah unit usaha dengan NIB terdaftar pada 8 KBLI akomodasi pariwisata mengalami peningkatan sebesar 46,5% sejak 31 Maret 2025 saat upaya ini mulai dijalankan hingga hari ini. KBLI Villa khususnya mencatat peningkatan yang terbesar 76,4%. Ini merupakan capaian yang baik dan kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak atas kolaborasi dan komitmennya. Capaian positif ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi seluruh pelaku usaha pariwisata di tanah air untuk segera melegalisasi usahanya, sehingga ekosistem pariwisata Indonesia menjadi lebih sehat, aman, dan berdaya saing global. Dari Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa memastikan batal menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Pembatalan tersebut disebut bukan karena faktor ekonomi, melainkan belum rezeki. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku batal berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji tahun 2026. Keputusan itu disampaikan langsung oleh Purbaya saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Sebelumnya Purbaya dijadwalkan berangkat pada hari ini dan telah melakukan berbagai persiapan sejak 2 minggu terakhir. Namun rencana tersebut akhirnya dibatalkan. Purbaya tidak menjelaskan secara rinci alasan pembatalan tersebut, namun ia menegaskan keputusan itu bukan dipengaruhi kondisi ekonomi maupun permintaan dari Presiden. Ia menyebut pembatalan ini semata-mata karena belum saatnya dan belum menjadi rezekinya untuk berangkat haji tahun ini. Tidak hanya dirinya, seluruh anggota keluarga Purbaya juga dipastikan batal berangkat ke Tanah Suci. Meski mengaku sedih, Purbaya berharap dapat kembali menjadwalkan ibadah haji pada tahun depan. Belum saatnya mungkin. Batal kenapa Pak? Karena ya belum saatnya mungkin. Diminta presiden atau? Belum saatnya mungkin, belum rezekinya. Tahun depan lah naik haji. Sedih nggak Pak? Sedih nggak Pak? Sedih nggak sedih lah. Ya, karena emang belum saatnya mungkin. Purbaya pun juga meminta doa agar rencana ibadah haji bersama keluarganya dapat terlaksana pada tahun depan tanpa kendala. Dari Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di ruang kabinet Simpo TV hari ini. Saya Dewa Manik pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.